Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fioza, nomor NIM 1810207058. Saya berasal dari kampus YIN Kerinci, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan ujian UAS saya atau penstrukturan. Tahap penjajakan. Tahap perdamaian masalah diibaratkan masuki ruang sumpek atau hutan belantara dengan perkembangan dan permasalahan klien. Tahap penafsiran. Konselor menafsirkan apa saja yang disampaikan klien dengan kelas tepat dan terjangkau. Upaya yang dilakukan dalam penafsiran adalah diagnosis dan prognosis, yaitu proses pembinaan mengacu kepada proses pengantaraan masalah pengembangan diri klien. Terakhir yaitu tahap penilaian. Contohnya leseng, yaitu penilaian segera setelah proses konseling dilakukan. Dan ketika proses konseling akan segera dilakukan atau sesudahnya itu diakhiri, konselor dapat menanyakan informasi baru yang didapat klien, perasaan klien setelah konseling dilakukan, dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan klien. Penstrukturan. Penstrukturan merupakan usaha konselor dalam proses konseling untuk mengatur proses konseling. Adapun tujuan proses penstrukturan memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian konseling, tujuan, asas, dan terkait agar klien melaksanakan proses konseling dengan sukarela. Jarak duduk. Dalam penyelenggaraan konseling, jarak duduk antara klien dengan konselor sebaiknya adalah 80-100 cm. Di samping itu, posisi sikap badan yang baik adalah duduk posisi badan menghadap klien dan menunjukkan sikap yang responsif. Selanjutnya, posisi tangan yang di atas pangkuan melakukan gerakan seiring mengikuti gerakan yang verbal. Duduk dengan kepala condong ke klien menunjukkan bahwa konselor bersama klien. Dan ekspresi wajah, hendaknya kita memperlihatkan ekspresi wajah yang bersahabat terhadap klien tersebut dan tidak melihatkan ekspresi yang mencemaskan sehingga klien menjadi kaku saat proses konseling berlangsung. Terbuka merupakan respon konselor dalam kalimat tanya terhadap klien untuk mempermudah konselor menggali masalah yang dialami oleh klien. Selama proses konseling, hendaknya seorang konselor menggunakan kalimat pertanyaan terbuka sehingga mempermudah konselor untuk mengarahkan kliennya menggali masalah dan mempermudah untuk memecahkan masalahnya. Dan diwajibkan untuk seorang konselor menggunakan kalimat terbuka tersebut, yaitu keruntutan dalam pembicaraan konseling, maksudnya adanya sambung menyambung pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan dan memperhatikan serta memahami pembicaraan yang dikemukakan oleh klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang dikemukakan klien untuk memberikan respon yang baik. Psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang di dalam diri klien, sehingga terasa ada kaitan antara hubungan konseling dengan klien dan hubungan jiwa antara konselor dengan klien. Misalnya empati, yaitu salah satu kemampuan dasar yang harus diseimbangkan oleh konselor dalam setiap melakukan kegiatan konseling. Konfrontasi, yaitu teknik yang digunakan konselor saat ada pertanyaan konseling yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Contohnya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Seperti klien mengatakan bahwa dia minat mengambil tes pegawai tetapi tidak datang ke tempat tes tersebut. Dan konseling